Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi dengan saya Dini Fajira Syabrani dengan NIM C1C022087. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem keuangan syariah, di mana topik yang pertama yang dibahas adalah konsep memelihara harta kekayaan. Di dalam Islam menganjurkan umatnya untuk memelihara harta kekayaan. Nah, ini dengan cara bekerja dan berniaga serta menghindari kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh harta kekayaan, yaitu harus sah dan benar dan digunakan di jalan Allah. Harta sebagai titipan merupakan keinginan mutlak Allah dan pada syariah ketika kita mempergunakannya, yang dimana harta sendiri akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Adapun cara untuk memperoleh atau menggunakan harta dalam syariah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 29, kemudian di Quran surah 45 ayat 13, dan ada hadis yang menyatakan bahwa yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan yang haram ialah yang diharamkan Allah dalam kitabnya. Di sini menjelaskan bahwa terdapat ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta, yang diantaranya ketika menggunakan harta kita tidak boleh boros dan tidak boleh kikir, memberi infak dan sedekah, kemudian kita membayar zakat sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, memberikan pinjaman tanpa bunga atau dikenal dengan istilah qardul hasan. Yang kelima, meringankan kesulitan orang yang berhutang. Nah, topik pembahasan selanjutnya adalah mengenai akad, kontrak, dan transaksi yang dilarang dalam Islam. Akad secara bahasa artinya ikatan atau mengikat atau arwab. Kemudian secara hukum, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dengan penerima atau qabul yang dibenarkan oleh syariah. Akad sendiri secara pembagian dibedakan menjadi dua, yaitu akad tabaruj dan akad tijarah atau muawad. Di mana akad tabaruj adalah perjanjian yang bersifat transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau nirlaba. Akad ini dibagi menjadi tiga, yaitu akad ketika meminjam uang ada qard, raj, dan hiwalah. Kemudian akad ketika meminjamkan jasa ada wakalah, wadiyah, dan kafalah. Dan akad ketika memberikan sesuatu ada wakaf, ibah, dan sedekah. Sedangkan untuk akad tijarah merupakan akad yang digunakan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Akad ini dibagi menjadi dua, yaitu natural uncertainty context dan natural certainty context, di mana dalam penggunaannya akan dibahas nanti. Nah, adapun transaksi yang dilarang dalam hukum Islam atau syariah adalah semua transaksi bisnis atau jasa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian riba, yang menurut bahasa artinya bertambah atau tumbuh atau membesarkan atau melebih-lebihkan sesuatu dari yang kita pinjam. Kemudian ada penipu atau tadlis, adalah transaksi yang mengandung suatu hal pokok yang tidak diketahui oleh salah satunya. Kemudian ada perjudian atau masyir. Kemudian ada gharar atau ketidaktahuan informasi terjadi kepada dua belah pihak ketika transaksi jual beli. Kemudian ada iktikar atau penimbunan barang, itu sangat dilarang oleh Islam. Kemudian ada monopoli, bai'an najisi, suap, ada taluk, bai al-ina, talaki al-rukhan, dan begitulah transaksi-transaksi yang dilarang oleh Islam. Selanjutnya, salah satu transaksi yang dilarang dalam Islam adalah riba. Nah, kita akan membahas riba dan jenis-jenisnya. Riba secara bahasa berarti tambahan, tumbuh, dan membesar. Nah, menurut Imam Sarakhsi, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya
padanan atau iwat yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Nah, Allah menekankan hukum riba yaitu haram melalui Quran surah ke-30 ayat 29. Kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi yang menegaskan yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang-orang yang membayarkannya, dan orang yang mencatat, dan 2 orang saksi. Kemudian beliau bersabda lagi, mereka itu sama saja. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian riba berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu riba naslah dan riba fadl. Riba naslah sendiri adalah riba yang muncul karena transaksi utang piutang. Biasanya terjadi karena segala jenis transaksi tadi yang bersifat kredit, di mana salah satu pihak akan membayar lebih banyak dari pinjaman pokoknya. Kemudian ada yang kedua riba fadl, yaitu riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter, tetapi nilainya itu salah satunya yang ditukarkan itu lebih besar. Jadi ini terjadi secara tunai. Kalau tadi nasya itu secara kredit, kalau fadl itu secara tunai. Kemudian setelah kita mengetahui riba, jenis-jenis riba, kita masuk ke pokok prinsip sistem keuangan syariah, di mana konsep sistem keuangan syariah ini telah berkembang pada tahun 1970-an. Adapun prinsipnya itu yang pertama, pelarangan riba, yang kedua, pembagian risiko, yang ketiga ada menganggap uang sebagai modal potensial, bukan sebagai benda atau nominal. Kemudian sistem keuangan syariah itu melarang adanya larangan melakukan kegiatan spekulatif. Spekulatif ini seperti kegiatan menduga-duga. Kalau aku beli segini, kemudian berharap nanti di kemudian hari bakalan ada nilai tambah. Kemudian kesucian kontrak atau perjanjian tadi atau akadnya. Mengenai jenis-jenis instrumen keuangan syariah, di sini aku membagi menjadi 3 pokok bahasan besar yang dimana aku bagi menjadi yang pertama ada akad investasi. Di sini akad investasi sendiri merupakan akad tijarah yang tadi udah kita bahas di atas. Nah, dan ini dalam bentuk uncertainty contracts, dimana ini yang termasuk akad investasi adalah akad mudharabah, musyarakah, suku atau obligasi syariah, dan saham syariah. Yang kedua, akad jual beli atau sewa menyewa. Nah, ini merupakan bentuk akad tijarah dari containee konteks. Adapun akad yang termasuk dalam ini adalah mudharabah, musyarakah, adalah akad mudharabah, akad salam, akad istihna, dan akad ijarah. Kemudian yang ketiga, ada akad lainnya yang ini akan kita bahas lebih lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Aku spill sedikit, yaitu ada akad syiraf, wadiah, qardun hasan yang tadi kita bahas, bahwa akad ini kalau qardun hasan tadi itu kita memberikan tanpa mengharap imbalan. Kemudian al-wakalah, kafalah, hiwalah, dan ran. Nah, sekian dari aku untuk pembahasan materi kali ini, di mana konsep perolehan harta sendiri dalam Islam berhubungan erat dengan ketentuan syariah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai umat muslim perlu mengetahui bagaimana sistem keuangan syariah. Ini akan membantu kita dalam proses kehidupan sehari-hari dan menjadikan kita manusia muslim yang kafah secara keseluruhan Islamnya. Sekian dari aku, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.